Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang beranggotakan saya sendiri, Alda Sabrina. Saya Ayang Gita Fernando. Saya Nawang Sari. Saya Merwena Kusuma Astuti. Saya Muhammad Saiful. Pengertian hakikat. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu yang menjadi jiwa sesuatu. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari sesuatu syariat itu sendiri. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat dari manusia yang sebenarnya. Karena itu muncul kata-kata diri, mencari sebenar-benar diri. Sama dengan pengertian itu mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Yang kedua, pengertian manusia. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah. Yang pertama, al-insan, al-naas, al-abad, dan bani Adam, dan sebagainya. Al-insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-naas berarti manusia atau jamak. Al-abad berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Yang kedua, namun dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi, serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala kerakyatannya. Allah mengangkat Adam dalam manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana menjelaskan dalam ayat berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadi khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran dan bahkan menjelaskan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap dalam penciptaan manusia, yakni Al-Fatihah, Al-Alaq, Al-Mudhah, Al-Idham, dan Al-Lam, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah menciptakan yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Potensi manusia. Menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. Di dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Kata yang digunakan adalah bazar, insan, atau nas, dan bani Adam. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung
dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari yang pertama yaitu potensi fisik, merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, potensi mental, instinktual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belah kiri. Yang ketiga, potensi sosial emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belah kanan. Yang keempat, potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya pengetahuan nilai, tetapi menentukan nilai. 5. Potensi ketangguhan, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Kelemahan manusia. Pertama, manusia bertabiat zalim dan bodoh. Allah berfirman, sungguhnya kami telah mengemukakan amanat atau tugas keagamaan pada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72. Kedua, manusia bertabiat membantah. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54. Ketiga, manusia bertabiat tergesa-gesa, dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia itu cenderung tergesa-gesa. Surat Al-Isra surah ke-17. 4. Manusia bertabiat melampaui batas. Allah berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpahnya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Yunus surat ke-10 ayat 12. Kelima, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Allah berfirman, sungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Surat Al-Adiyat surah ke-10 ayat 6. Keenam, manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Allah berfirman, sungguhnya manusia itu diciptakan bertabiat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kikir. Surat Al-Ma'arij surat ke-17 ayat 19-21. Kedelapan, manusia bertabiat susah payah. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Surat Al-Balad surat ke-90 ayat 4. Sifat-sifat manusia. Lemah. Firman Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. An-Nisa ayat 28. Lalai. Firman Allah, yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya. Surat Al-A'raf ayat 146. Bodoh. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Zalim. Firman Allah, dan jika manusia menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibrahim ayat 34. Pelupa. Firman Allah, dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia. Al-Isra ayat 83. Ingkar. Firman Allah, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Al-Adiyat ayat 6. Kikir.
Firman Allah, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Al-Isra ayat 100. Serakah, firman Allah, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Al-Baqarah ayat 96. Pamer, firman Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. At-Takasur ayat 1. Berdalih, firman Allah, janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta. At-Taubah ayat 66. Atas makhluk lain. 1. Memiliki ilmu pengetahuan. 2. Manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu, karena manusia dibekali akal yang dengannya bisa berpikir dan mengolah berbagai macam ilmu pengetahuan, suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. 3. Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu benar, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Pengetahui, Maha Bijaksana. Dia, Allah, berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Surat Al-Baqarah ayat ke-31 sampai 33. Gak ada iPhone, gak ada ZIT. Menjadi khalifah, iPhone KW. dari sisi wujud, manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi, memiliki potensi dan kelayakan mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak ditinggali dan tempat makhluk-makhluk lain bertasbih kepada Sang Pencipta. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat pun bersujud kepada manusia. Di antara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada manusia sebagai bukti ketundukan dan ketaatan malaikat kepada perintah Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran Surah As-Sad ayat 71 sampai 72. Mampu mengungkapkan rahasia alam semesta, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-An'am ayat 114. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan baik dan buruk yang dipahami oleh akalnya. Karena pengetahuan akan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Namun sebaliknya, jika menentang akal dan memperturutkan hawa nafsu, akan menjerumuskan dan menjadikannya makhluk yang hina. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10.
dibekali fitrah tauhid. Manusia dibekali fitrah untuk bertauhid kepada Allah sebagai penciptanya. Manusia memiliki kecenderungan kepada agama, mencari pencipta, lalu tunduk menyembahnya. Jika tidak, niscaya dalam hidupnya akan senantiasa gelisah, tidak akan pernah tentram selama belum bersama Tuhan. Maka hendaklah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Rum ayat 30.